Ya, menurut keterangan ini, padahal di ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh Allah menciptakan manusia fi ahsan, ya, yang terbaik. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fitrah insaniyahnya tidak dipagari, dibimbing oleh atau sudah keluar dari fitrah. Fitrah yang dibawa sejak lahir. Fitrah apa itu? Fitrah rububiyah. Alastu birabbikum, ingat itu ya. Itu modal dasar kita, modal utama kita. Bahwa semua ruh makhluk atau manusia sudah mengenal Tuhannya atau Robnya. Tetapi ketika lahir berada di lingkungan yang rusak barangkali, atau pergaulan yang rusak, atau makanan yang rusak. Sampai-sampai kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya hati. Tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Isi hatinya buat menghayal, buat merenungkan rezeki yang ada di tangan orang. Jadi hatinya terus menghayal, mengangan-angan kosong. Jika seandainya rumah mewah itu punya saya, itu mobil punya saya, terus begitu, sambil dikipasin sama setan. Begitu sadar dia orang miskin, nanti nyari kambing hitam. Kalau nggak suaminya, ya anaknya, saudaranya. Kamu sih miskin, kamu sih. Nah, ujungnya begitu, Bu. Ini kalau bengong sedikit, buru-buru ini sadar, astagfirullahaladzim. Karena kalau bengongnya terlalu lama, nanti diisi dengan hayalan. Ya. Miskin marah-marah, kaya sombong. Begitu. Kalau sudah hatinya lalai, tidak dipergunakan. Jadi walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh akan kami isi neraka itu penghuninya, calonnya, anggotanya jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Kan tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ya. Ibadah yang pertama kata Allah tadi di sini, hatinya harusnya digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Jadi ibu 2 jam nih merenungkan ayat-ayat Allah, gak usah rugi. 2 jam nih kalau bisnis nih lumayan nih. 2 jam nih kalau nyari duit lumayan. Itu yang hati tertukar. Padahal doanya setelah majelis selalu dibacakan. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia jadi pusat perhatian kami. Ya, itu doanya. Ya kata Allah. Tapi kalau doanya cuma sekedar ucapan, prakteknya selalu lengket dengan dunia, cinta dunia, takut nggak makan, doanya jadi bohong. Karena orang berdoa tanpa usaha bohong, orang usaha tanpa berdoa sombong. Mari kita sinkronkan doa kita. Apa doanya tadi? Ya Allah, jangan kau jadikan hati ini terfokus kepada dunia. Itu hatinya. Maka dunia, langkah-langkahnya jangan fokus. Kalau pas sholat ya tinggalkan, pas ngaji ya tinggalkan, pas ibadah ya tinggalkan. Kenapa? Karena kalau hatinya lalai, tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah, dilengkapi dengan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya 2 mata, ayunun, jamak daripada ain. 2 matanya itu jarang baca Quran. Matanya melotot saja ke WhatsApp, ke film-film, ya, ke hal-hal yang sifatnya dunia, sehingga matanya seperti
panah yang beracun. Apa panah yang beracun? Jadi kalau meluncur ke mall, meluncur ke film Korea, meluncur ke film Barat, meluncur ke hal-hal yang sifatnya perut, isi perut, bawah perut, spiteng dan sebagainya, melek tuh mata walaupun jam 2 malam. Begitu Bismillahirrahmanirrahim langsung ngorok. Itu mata sudah kena racun dunia, susah nebusnya itu. Kenapa? Kompak sama hatinya. Karena mata itu gerbangnya hati, dari mata turun ke hati, dari hati naik ke otak. Makanya kalau lihat barang rezeki di orang, ibu masukin ke hati, otaknya ngeres, pusing nih. Kok suami orang bisa sih beli gituan? Lihat suami sendiri sumpek kayaknya. Setan datangi pasien, si Dasim, ayo terus. Suami kamu jelek itu terus. Tuh suami orang. Kalau sudah matanya rusak, hatinya rusak, ditransfer ke otaknya rusak, Victor. Tunggu saja, ya. Kalau nggak cerai berantakan. Walahum azanul la yasma'una biha. Dilengkapi mata, dan hatinya dilengkapi dengan azanun. Nih telinga. Ya. Kalau mata sumpah lihat Quran, pusing kayak cacing beribet gitu ya. Aduh, apa sih ini? Jadi kalau yang lihat merah, ya, nolnya ini 5. Oh, lagi pingsan pun siuman kayak itu ya. Kalau sudah kerja sama hatinya penuh dengan dunia, matanya resepnya lihat dunia, lihat suami orang, lihat warung orang, lihat dompet orang, lihat mobil orang, lihat rumah orang, maka telinganya nggak mungkin senang dengerin nasihat, nggak mungkin. Karena 3 serangkai, mata, hati dan telinga adalah kompak serangkai. Maka kata Allah yang pertama jaga hati dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Kotoran yang pertama suka ngelihat laki orang, bini orang, rumah orang, punya orang. Kotoran yang kedua senang denger dangdut, musik, porno, nyanyian. Tuh kuping. Kalau kuping udah begitu tuh udah sama mata kerjasama, butek di hati. Orang begitu kata Imam Al-Ghazali seperti kaca yang tidak ada cahayanya kecuali semua penuh dengan tieng karatan. Ibu senter deh, nembus gak bu? Semakin tebal, semakin sulit nembus. Itu yang dimaksud kata Imam Al-Ghazali adalah agama. Sinar agama itu, syariat itu, Quran itu, hadis tadi gak akan nembus ke hati orang yang tebal dengan kecintaannya kepada dunia. Nah ini evaluasi nih, rada keras sedikit karena akhir tahun nih. Takutnya tahun depan kita meninggal. Tahun depan berapa lagi bu? Takutnya tahun depan meninggal. Tahun depan berapa hari lagi? Nah kalau hatinya beku, matanya buta, telinganya rada budeg dengan kebenaran, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti peliharaan ayam, kambing, monyet, babi, kera, katak, nah sebagainya, ayam, ya, bebek, ya. Itu Allah yang bilang bu. Kalau punya hati nggak dipergunakan, meresapi, menghafalkan, merenungkan ayat-ayat Allah. Kalau sudah telinga tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah. Kalau sudah mata tidak suka dengan pandangan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Ya, di Bali mah babi juga diternak. Mungkin kuda, sapi, kambing, sejajar tuh.
kata Allah. Bahkan yang lebih mengerikan, balhum adall ulaika humul ghafilun. Bahkan lebih sesat lagi dari kambing, lebih jelek lagi daripada ayam. Orang begitu tuh. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang lalai. Gopilun. Makanya kalau main gapleh itu bahasa Arab sebenarnya. Gopilun, goplah. Sebenarnya main apapun goplah sebenarnya. Mau catur, mau remi, mau main kartu, main dadu, mau mancing, mau poli. Kalau semua permainan tadi melabrak hal agama, tidak sholat gitu ya, gak ngaji, semua jadi gapleh, goplah. Pelakunya gofilun. Siapa yang beruntung? Aflah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Berarti ada orang yang ngaku mukmin rugi. Begitu cara nafsirkan, Bu. Ada yang berKTP Islam rugi. Ada yang sudah naik haji rugi. Kenapa? Karena mereka keimanannya tidak dilanjutkan dengan amal soleh. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, dan tidak menjalankan tausiah dan tidak saling memberikan wejangan dalam kesabaran. Kalau dihitung setahun ke belakang, 360 hari kurang lebih, berapa jam, berapa menit, dan berapa detik yang sudah kita kelola. Detik-detik penghujung 2024, detik-detik penghujung Jumadil Akhir, apalagi Rajab kita tahu. Siapa yang berbuat zalim, fala tuzlamu fihi anfusakum. Ingat tuh materi kita, insyaallah minggu depan. Barang siapa yang di bulan Rajab berbuat zalim sama dirinya, apalagi menzalimi orang lain, dosanya besar banget. Juga sebaliknya, yang beramal soleh di dalamnya, pahalanya berlipat ganda. Dan yang paling Rasul cintai adalah saum. Baik, itu pengantarnya, mukadimahnya, bahan evaluasi, bahan muhasabah, bahan introspeksi. Berarti sisa waktu malam banyak-banyaklah bergadang. Itu ayatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjun. Sungguh orang-orang yang akan mendapati surga yang paling dekat dengan mata air. Kanu qalilan minal laili ma yahjun. Sungguh di dunianya mereka berbuat baik. Salah satu kebaikannya adalah sedikit tidur di waktu malam. Para ulama menafsirkan sedikit yang dimaksud 4 jam. Sedangkan dokter 8 jam. Kadang-kadang kita prakteknya 12 jam. Ya, coba itu. Ngomong anak tidur. Ya. Mungkin suami tidur. Sebelum zuhur tidur. Makanya penghamba tidur terganggu aja tidurnya, marah dia. Tahu nggak lagi tidur? Itu kata ulama, kalau tidur kaget, kalau marah, dia merasa hak tidurnya terganggu, itu penghamba tidur, tetangganya kematian, dan nanti dibuka di padang mahsyar rapotnya, ternyata hidupnya banyak tidurnya daripada beramal solehnya. Coba ya 4 jam kali 360 hari, berapa hasilnya? Sedangkan orang tidur sama orang gila, sama anak kecil. Salasun, 3 kelompok. Yarfa'ul qalam al malaikat, diangkat tinta malaikat. Siapa? Anak kecil hingga balik, orang gila hingga sadar, orang tidur hingga bangun.
Jadi orang tidur itu sederajat sama anak kecil, sederajat sama orang gokil, sederajat dengan orang tidur. Terus sederajat. Nabi yang bilang. Enggak dapat apa-apa di rapotnya, kosong. Padahal waktu yang ada cuma di dunia. Dari subuh ketemu maghrib. Begitu masuk ke alam barzah sudah enggak ada lagi bulan dan matahari. Waktu udah enggak ada lagi. Yang ada satu sengsara, satu kenikmatan. Yang ada terang, tidak ada kegelapan. Enggak ada surga siang malam, enggak ada. Enggak ada siang, enggak ada malam. Yang ada terang. Terangnya menyenangkan. Kegelapan hanya di neraka jahanam. Adapun siang malam hanya ada di dunia. Karena ada bulan dan matahari. Jangan berpikir di alam kubur ada siang dan malam. Yang ada cuma dua, kegelapan dan terang. Terangnya kubur dan gelapnya kubur. Kalau malam pertama gelap di alam kubur, gelap selama-lamanya sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Gelap, sempit, bau busuk. Kalau di alam kubur terang, terang selama-lamanya. Dihamparkan seujung mata memandang, wangi, aroma surga sudah menyengat. Dia mendapatkan taman surga di alam kuburnya. Mau yang mana? Jangan pikiran dunia dibawa ke alam barzah. Seolah-olah di sana bisa gimana gitu. Sedangkan di dunia dibatasi dengan napas. Begitu napas loncat ke alam barzah enggak balik lagi, mati namanya. Batasnya dikit. Ternyata begitu loncat ke alam barzah, kata para ulama, apa yang diceritakan di dunia dulu semua nampak. Semua nampak. Yang goib nampak. Mana dalilnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu apa? Yang pertama, dia yakin kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Yakin. Apa yang gaib? Barzah, taman surga, lubang jahanam, kesempitan, kegelapan, terang. Itu gaib semua, Bu. Nah, hati yang tadi penuh dengan dunia, saya cerita begini itu mental, enggak nyambung. Alah, Ustaz, emang Ustaz mau ke sono apa katanya. Walaupun dia duduk ngaji. Ternyata di zaman Nabi Muhammad ada orang model begitu, sampai ada diabadikan dalam surat At-Taubah. Ngajinya paling khusyuk, datangnya paling pertama, kelihatan paling soleh. Begitu Nabi pulang duluan, apa kata dia? Emang ente percaya sama Nabi yang ngomong tadi? Dia kena sihir. Tuh, karakter orang munafik ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW suka ikut ngaji. Memang. Ikut hadir sholat paling depan. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking susahnya menelusuri kemunafikannya, orang beriman sering ketipu. Allah sendiri yang menurunkan suratnya, menelanjangi sebelum kematian dengan turunkan surat Al-Munafiqun, surat 63. Yang kita takuti orang munafik itu sebelum mati beberapa hari kemudian ditelanjangi oleh Allah aibnya. Itu kalau ke situ ibu nggak bakal bisa tidur dulu. Orang munafik itu sebelum kematian tiba akan Allah telanjangi aib di dunia sehingga orang tahu. Maka obat munafik apa? Ketika malas sholat isya, loncat, Bu. Loncat, lawan. Ketika mulut kebanyakan ngomong dunia, pukul. Karena dalam Quran orang munafik itu wa idza qamu innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik. Dan saya hendak menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, ketika mau mengerjakan salat, qamu kusala, berdiri tapi malas. Semalas-malasnya orang munafik tetap sholat, Bu, tapi berdirinya malas. Gimana kalau nggak sholat? Gimana kalau nggak sholat? Sholatnya berdiri dengan malas, itu orang munafik.
An-Nisa 142 kan? Terus yang selanjutnya apa? Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tanda orang munafik itu di samping malas salat, berdirinya malas, berzikirnya cuma sedikit. Zikirkan di sini, Bu, mikir di sini, paham di sini. Zikir di sini, mikir di sini, paham di sini. Berarti ibu kumat kamit dari mulai jam 5 subuh sampai jam 6 sore, cek mulutnya, lebih baik zikir dunia, zikir dunia, atau zikrullah. Ini evaluasi mulut namanya. Karena salah satu perbuatan yang Allah sangat cintai dan dirindukan surga, hafizatul lisan. Amalan yang dirindukan surga menjaga lisan. Dengan apa nih? Zikir. Dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore, lidah kita atau lisan kita banyakkan apa? Makanya begitu bangun sholat subuh, al-waqiah, langsung deh zikir pagi. Setelah asar ada waktu, langsung deh zikir sore. Itu untuk mengamankan dulu tuh, mengamankan sifat memunafikan yang melengket pada diri manusia, jangan sampai nempel diri kita. Kalau sudah ibunya munafik, kata ulama itu deket banget ke anaknya. Cepat nularnya, seperti istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kalau ibunya taat setengah Siti Hajar, maka yang pertama akan taat Ismail alaihi salam. Dan itu karya Allah, dan itu konsep Allah, parenting langit tentang keluarga. Parenting pisan ya. Nih, bahan evaluasi nanti malam, bahan muhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai di penghujung akhir tahun atau di penghujung Jumadil Akhir, di awal bulan Rajab udah bikin dosa. Ingat, di Rajab itu dia bulan haram hurumat, bulan yang dihormati. Jangankan orang mukmin, Bu, orang jahil. Di zaman dulu ada kerjaannya perang, membunuh, santet, sihir, teluh kerjaannya, Bu. Begitu datang bulan Rajab, berhenti, nggak perang dia. Itu orang nggak beragama, orang barbar itu. Begitu ketemu 4 bulan haram nih, berarti selama 12 bulan ada 4 bulan dia perang, cuma 8 bulan perangnya. Begitu ketemu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, berhenti tuh. Berhenti berbuat maksiat. Sejahil-jahilnya orang, seprimitif-primitifnya suku, namanya Mudor, Bani Muzor, kaum Mudor namanya, Nabi yang cerita. Masa kita orang beriman, sudah bersahadat, rajin sholat, rajin taklim, suka ngaji, tapi di Rajab bikin dosa. Di Rajab melotot sama suami, teriak sama suami, nyubitin anak terus, sama tetangga nggak akur. Ngerti nggak sih Rajab? Rajaban sih tahu, Rajaban apa? Iya, Rajaban doang. Ya. Itu kan tradisinya. Tapi selama 1 bulan full, hati-hati. 1 kali berbuat dosa, ribuan siksaannya. Sebut bulan haram tuh bulan hurumat, bulan yang dihormati. Seburuk dan sejahilnya orang nggak berani, Bu, melanggar. Masa kita yang berilmu, rajin taklim, dekat ke masjid, suka baca Quran, kok di Rajab nyusun dosa? Nanti minggu depan kita ngulangnya tentang Rajab, ya, dan keutamaannya. Baik, ini modal untuk nanti malam. Nanti malam sudah semua. Pagi malam minggu, malam mingguan.
Malam mingguan gelar sejadah. Kalau mau malamnya itu nyaman, nggak ngantuk, siang di rumah. Istainu qiyamul laili bin naumin naharon, kata Nabi, minta tolonglah kepada Allah untuk berjaga di malam hari dengan tidur di siang hari. Jadikan tidur siang hari itu minta tolong kepada Allah biar malamnya melek. Jadi bergadang itu ternyata jangan bergadang. Iya kalau nggak ada duitnya mah. Kalau kita mah ada pahalanya, silakan bergadang. Tapi ya niatkan untuk evaluasi. Karena tidak ada yang kerjakan oleh Umar bin Khattab di penghujung tahun, di penghujung malam setiap malamnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab di padang mahsyar. Maka barang siapa yang sering menghisab dirinya setiap malamnya, dia sudah meringankan hisab. Dia menghisab di hadapan Allah. Ya. Itu pesannya pada para jamaah, bekal nanti sepulang dari pengajian kompakan bergadang di malam harinya untuk muhasabah, evaluasi 360 hari ke belakang, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Seingatnya saja semampunya. Ya. Kemudian keluarlah dari mulut, ya Allah, ya Rabbi, dosa ternyata, astagfirullahalazim. Gak bakal disuruh tuh mata ngeluarin air matanya. Maka barang siapa, kata Nabi, yang matanya sering basah, yang lidahnya berabasah, maka hatinya semakin lembut dan semakin lembut. Karena kelembutan hati harus dibeli dengan tetesan darah dan air mata. Kalau banyak ngakak, ketawa sampai hilang tuh suaranya, sampai ngiler kalau itu ngakaknya. Senangnya komedi terus. Semakin 360 hari banyak ketawanya atau banyak nangisnya. Kalau banyak ketawanya, kata Nabi, barang siapa yang banyak tertawa maka hatinya beku seperti batu bata, keras seperti coran. Karena otomatis begitu mulutnya ngangah, hati tertutup. Begitu mulutnya ngantuk, mata terbuka, disiram dengan air mata tobat, langsung hatinya lembut seperti tanah yang gembur, tanah yang subur tersiram percikan air hujan, tumbuh subur imannya. Ya, itu saya baca di kalangan ulama tabi'ut tabi'in. Ya. Mari kita lanjutkan bacaan hadis nomor berapa? 11 ya? Bisa 12? Nah, 12 kan ya? Kemarin terakhir 11. Baik, kita buka halaman 31 hadis ke-12 di kitab Arba'in Nawawi ya. Di sini judulnya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Pas banget nih ya. Menurut saya pas nih. Ya. Kita bacakan dulu matan hadisnya, nanti ibu terjemahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahul Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Mangga terjemahnya pendek ternyata ya. Ya, terjemahnya apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya, lawan bagus kan jelek. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, saya, kita semua yang hadir, diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat nabinya apa? Seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Udahlah ya, gak usah banyak tafsir tuh Maya. Manfaat gak saya duduk di sini ya? Oh manfaat, lanjutkan. Jangan lagi, manfaat gak ya saya nongkrong di sini? Gak manfaat, tinggalkan. Jadi standar orang berilmu dan beriman, orang Islam itu tinggal di manapun nanya, saya di sini manfaat gak ya? Tidak manfaat, tinggalkan. Nah, sebagaimana tadi yang kita baca, ibu buka di surat Al-Mu'minun, surat 23. Qad aflahal mu'minun. Nah, qad sungguh aflah. Siapa yang aflah? Mu'minun. Al-mu'minun. Kenapa apa? Apa itu apa? Bahagia. Menang. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari menyambut kemenangan. Mari menggapai kebahagiaan. Kita lihat. Qad aflahal mu'minun allazina hum anil lagwi mu'ridun. Apa artinya? Duanya nah, yang kita bawa garis bawah yang ketiganya Bu ya. Karena terkait hadis tadi, tanda keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi alat ukur keislaman kita menurut timbangan hadis ini dari sisi manfaatnya Bu. Kalau saya di rumah ada suami, manfaat gak ya? Ada saya suami, jangan-jangan ada saya suami ribet nih. Tanya, Pak, Bapak di rumah nih seharian, ada saya ribet gak sih Pak? Kalau hari ngeribetin Bapak, saya mau pamit sebentar dulu. Kalau suami soleh nggak mungkin Bu, ya. Ini suami kesempatan, oh ya ribet deh ibu bilang dulu deh. Suami error itu ya. Kalau manfaat lanjutkan dalam hal apa saja untuk agama tapi ya. Ditambah lagi diperkuat. Nih ayat yang ketiga. Lagu dalam tafsir apa ya? Mustafa Al-Marogi, yang namanya lago itu adalah mulutnya jahat, mulutnya tajam, perbuatannya menyimpang, jahat. Lago, makanya larang. Orang yang mukmin itu adalah orang yang beruntung ketika salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Syi'un. Panjang. Insyaallah kalau sudah khusyuk merembet ke bab sosialnya apa? Dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kalau sudah hadis, ketemu Quran, klop, tambah naik derajatnya Bu hadis itu. Semakin hasan, soheh jidan.
Kalau sudah ketemu alat ukurnya, Pak, insya Allah mudah-mudahan mulai detik ini kita ukur diri kita dari sisi manfaatnya. Dan memang diupayakan orang beriman mudah-mudahan ya, berupaya dan berusaha seperti lebah. Maka dalam Al-Quran lebah itu jadikan sebuah judul surat An-Nahl. Kita lihat perumpamaan lebah dengan laler hijau, sama-sama bentuknya bisa terbang ya. Tapi lihat karakternya. Maka di Quran nggak ada lalat hijau ya judulnya. Ya. Ada nggak Quran? Nggak ada. Kecuali cerita Dubabah. Ya. Kita lihat manfaatnya lebah luar biasa. Ya. Nemplok dimanapun, nempel dimanapun, hinggap di mana saja, tidak membuat ranting itu patah. Bahkan kalau lebah itu bersarang di rumah seseorang, senang banget tuh. Ya. Kenapa senang banget? Nggak takut diantuk. Karena dia meninggalkan yang manfaat. Apa? Madu. Bukan pakai di. Kalau pakai di, repot mama ya. Di madu, bukan. Madu itu manfaat. Diminum langsung dicampurkan dengan komposisi yang lainnya, madu tetap punya manfaat. Bahkan Allah sendiri yang mengungkap dalam Al-Quran. Jangan seperti perumpamaan lalat hijau. Dia nggak suka, nggak pernah senang hinggap di yang baik-baik. Kerjaannya setiap hari mencari bangkai-bangkai yang tergeletak di tengah jalan. Pernah kan ke jalan ya? Mungkin malam harinya itu tikus, ya tikus atau kucing kerintas mobil truk, ya, oh, tengah hari bolong udah berubah jadi bangkai. Siapa yang di situ numpuk bu? Lebah apa lalat hijau? Dan yang paling menjijikan di samping karakternya suka yang jorok-jorok, dia ternyata berebut sama temannya, saling sikut. Seandainya kita tahu tuh bahasa lalat hijau tuh berantem bu, punya saya nih, enak aja loh. Maka ibu kesel kan kalau ke rumah ada lalat hijau, satu bikin pusing ya. Ternyata di rumah ada bandeng ibu yang 5 hari keluar ikan laut ya, kalau di rumah agak lama aja nyamperin dia, kesel kan, kejar-kejar situ. Coba ada tawon serombongan rumah ibu, ya, beda. Yang satu nyenengin, saya nyebelin. Di akhir tahun evaluasi, jangan-jangan saya nemplok di mana aja nih. Kalau hijau ya, kenapa? Habis saya kalau ngerumpi saya bantuin. Ada orang ngomongin suaminya, saya bantuin juga. Ya. Gosip saya temenin. Lalat hijau itu bu. Kalau ada emak-emak model begitu, senengnya nyari mana yang rumpi ya, belaman udah sebelum rumpi ikut. No. Oh gosip juga tuh. Nyari bu, sengaja nyari. Kalau nggak ada nyari Google Map dia. Di mana lokasi? Karena sudah menjadi karakter dirinya keluar hijau. Ibu ajak ngaji, kelepekan dia pengen pulang buru-buru duluan, izin. Pura-pura, mencret katanya. Mencret beneran deh dia. Dia suka yang jorok-jorok di tempat yang jorok dan mengeluh apa yang dia keluarkan bu. Ibu kalau punya ayam goreng yang 2 hari lupa ngetin. Ya, datang tuh hijau, masuk, dia pergi, ninggalin apa? Itu ninggalin begituan, manfaat gak? Akhirnya enak, lihat ayamnya, dibuang, ayamnya enak. Begitu orang kalau udah ketempelan lalat hijau bu, kita juga dibenci orang, maka jangan salah gaul.
Ketempelan kita, ketempelan belatungnya. Nah, sebulan noh. Gara-gara gula media tuh kan. Pas nih hadis membantu evaluasi. Ciri-ciri dan tanda-tanda keislaman seseorang ditinjau, ditimbang, diukur dari manfaatnya dalam kehidupan. Maka Allah menggambarkan permisalan tadi, lalar hijau atau lebah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati selama ini mengarah kepada sifat karakter lebah. Walaupun ada kesalahan, kekurangan, wajarlah. Yang penting gak mengkarakter gitu. Kan kita bukan malaikat. Kita jauh dari kelasnya para nabi. Kita manusia biasa, insan biasa yang tadi dijelaskan bahwa fitrahnya Siti Khadijah, fitrahnya Aisyah, fitrahnya Siti Hajar sebelum berbalut ilmu dan tauhid, sebelum berbalut iman dan keyakinan sama, senang juga. Siti Khadijah fitrahnya wanita sama, senang emas, perak, maka dikumpulkan, ditimbun. Senang banget dia koleksi harta-harta. Begitu di usia 40 nikah dengan Rasul, dengan Nabi, dengan Muhammad sebagai Nabi. Dan Nabi Muhammad usia 15 tahun usia pernikahannya, diangkat suaminya jadi Nabi dan Rasul. Fitrah insaniahnya, fitrah insaniah sudah berbalut, berbingkai fitrah Islam. Ini yang mahal, ini yang berat. Kenapa? Seluruh yang dimilikinya, harta yang dikumpulkannya, coba deh direnungkan. Yang disenangi, yang dikumpulkan, yang dicari, sampai punya karyawan banyak, sampai asetnya banyak. Kok begitu kenal Nabi suaminya jadi Nabi dan membawa Islamiyah, kok tinggal nol, hartanya habis. Dan ini yang merubah seseorang. Ibu biasa mungkin koret, bahil, medit, udah biasa sifat manusia bu. Ya. Koret, bahil, medit, apalagi merek hese, cap jahe. Itu sifat dasar manusia. Begitu aslinya manusia. Insania. Makanya ada ibu-ibu bapak-bapak pelit, masih manusia biasa. Belum naik tangga. Begitu ibu yang koret, yang pelit, yang medit tadi kemasukan fitrah Islamiyah, dia mendapat berkah tabaruk dengan sejarah Siti Khadijah. Masya Allah, perempuan yang dirindukan surga ternyata hartanya habis untuk dakwah. Sedangkan saya harta masih bergelayutan di mana-mana. Ayo, ya. Lapangan dakwah sudah terbuka, lapangan pahala sudah terbuka. Ya, naik derajat. Memang resikonya begitu naik derajat harus siap berbeda dengan kehidupan glamor dunia biasa, Bu. Beda. Kalau ibu udah ngaji masih sama dengan penduduk biasa, ya gimana? Alat ukurnya bukan itu, Bu. Alat ukur ibu bukan mereka. Alat ukur ibu istri Nabi, istri para sahabat, istri yang sudah jiwa tercerubuk. Bagaimana Siti Hajar? Nah ini lakunya nanti di Gelada nih, di tengah hutan, hanya berdua dengan anak yang masih kecil, suami jauh. Di mana insaniahnya? Gak senang-senang jauh dari pasar, gak sempat belanja, sibuk berdua dengan anaknya di tengah hutan. Hilang insaniahnya. Yang ada hati terus terpaut, terikat dengan keyakinan Allah gak zalim nak sama kita, Allah gak zalim nak dengan kita, Allah gak zalim sama kita. Buktinya sekarang hasil karya kesabarannya bukan cuma seteguk, dua teguk, seliter, 2 liter, berapa barel itu hari jam-jam. Setiap tahunnya 5 liter minimal satu orang boleh bawa ke kampung halamannya. Mungkin kesabaran ibu hari ini belum dirasakan anak cucu kita. Mungkin generasi ke-7.
jauhnya. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Yang membatasi kesabaran hawa nafsu. Bigoiri hisab 3910. Jadi kalau menyebut ingat sabar, ingat aja Az-Zumar 10. Apa? Pahalanya tanpa batas. Ya, jadi wanita perempuan yang dirindukan surga bukan wanita biasa, tapi luar biasa dan keluar dari kebiasaannya. Sudah nggak seneng lagi liburan tuh pengennya begini-begini, iya nggak apa-apa insania. Ya. Tuntutan nafsu sama, pengennya begitu. Tapi kalau melihat saudara kita yang minum air susah, minumnya kencing onta, ya. Tiap hari berdarah-darah susah dapat darah makan, belum yang terdekat Cianjur Sukabumi. Sukabumi gimana yang pakaiannya ke bawah semua, kendaraannya ke bawah semua. Nah, kalau sibuk mikirin perut, bawa perut, sepiteng, balik lagi ke perut, balik lagi ke mulut, sepiteng lagi, penuh sedot. Apa kata Ali? Derajatnya gak jauh beda dari apa yang keluar dari bawah perutnya. Naik derajat. Umar gimana dosanya, kayak apa maksiatnya? Galak, sadis, anak sendiri dibunuh. Tiap hari selama 38 tahun. Begitu fitrah Islamiyah masuk melalui asbab surat Toha, nyerap ke hatinya, lemes, tumbang kesombongannya, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangankan hartanya, nyawanya siap. Jadi ya, kalau sudah kenal ma'rifatul insaniyah wal ma'rifatul islamiyah. Jadi model ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun ngaji mah sudah harus kenal. Enggak, ukurannya bukan ke situ. Ukurannya bukan orang banyak, ukurannya bukan ke istri tetangga, bukan, ukurannya kepada sahabat. Ukurannya kepada sejarah, ukurannya kepada Quran hadis. Cocok nggak ya saya dengan Quran? Di Quran tuh manusia yang paling bermanfaat diperumpamakan seperti lebah. Di Quran itu akidah yang paling kuat seperti pohon, ya kan? Dalam hadis Islam yang bagus itu seperti bangunan, kalbunyan, seperti bangun rumah. Dalam hadis yang barusan kita baca, keislaman seseorang diukur dari pinternya mengelola manfaat gaya buat saya, manfaat gaya buat agama, manfaat gaya buat masa depan saya. Kayak ini ayatnya. Jadi prosesnya setelah doa yang kuat, doanya apa? Ya Allah, jangan kau jadikan hati ini fokus kepada dunia. Wala taj'al dunya akbar hamina. Wala mablagha ala ilmina. Wala tusallit ala, apa tadi? Doanya panjang ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tu'awinu bi alaina masaiba dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa quwwatina ma ya'itana waj'al sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taz'ali dunya akbar hamina. Dan jangan kau jadikan dunia itu besar dalam diri kami sehingga cuma ngaji cuma 2 jam kayaknya ya Allah ya. Saya nutup warung berjam-jam, rugi banget ini. Maaf, saya nggak ngaji-ngaji. Habis warung saya kalau ngaji. Akbar. Kapan atuh bisa ngelihat alam barjah? Ya nanti. Kapan? Kan suka baca surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Terus ini Al-Mulk udah belum sini? Tiap maghrib. Coba ayat berapa tuh? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Ayat berapa itu? Waduh.
Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u izbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh. Maunya siapa, Bu? Kita. Berarti pakai kita terjemahnya. Sungguh ibu-ibu setan itu musuh bagi kita. Kalau bagimu kayaknya kita nggak punya musuh. Ya, mu terus mu. Kitanya kapan? Emang kita selamat dari setan? Ya. Maka perlakukanlah ia sebagai, jangan jadiin temen. Maksudnya begitu ada bisikan miring tentang suami ibu, padahal suami itu pesanan ibu, pilihan ibu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan pilihan ibu. Begitu ada bisikan jelek tentang suami ibu, si Dasim tadi, ibu istighfar 3 kali, Anas 3 kali, hajar terus, lawan terus, sampai ibu berkata, tidak mungkin, suami saya pasti terganteng di dunia. Gitu dong, suami saya terbaik di dunia. Kesalahannya, kekurangannya, aibnya, lemahnya, ladang amal saleh saya, setan nggak akan terpengaruh saya. Pulang kampung setan tuh, Bu. Pulang nggak setan? Nah, nyerah deh, susah perempuan nih katanya. Jadi semakin jelek-jelekin suaminya, dibuka peluang aibnya, dibuka lapangan kesalahannya, dibilang cuma begini, iya itu ladang amal saya semuanya. Jadi saya kalau beramal soleh nggak usah keluar rumah, samping saya sambil tidur saya bisa dakwah. Aduh, kalah lagi dah kan setan. Halo, mana Bu? Iya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Karena kamu kalau saya ikuti bisikanmu yang jahat, yang jelek, yang miring tentang suami saya, kamu akan ngajak saya kepada penghuni neraka yang menyala. Nyambung nggak sama 6 juta ribu? Kadang-kadang ada juga setan yang berbentuk manusia, yang sama miring juga ngomongnya. Hati-hati. Makanya surat Anas, setan itu dari berbentuk jin dan manusia. Sama-sama tepis. Juga sama, saya juga, Pak Yanto juga. Semua suami demi Allah pasti akan dibisikkan begitu. Tapi kita ingat 67 tadi, ingat Fatir tadi, dan ingat kata Nabi bahwa Dasim sejak akad nikah, saya terima nikahnya, dia langsung nyatet. Dia tahu begitu saya terima nikahnya, dia sudah masuk arena ibadah sepanjang masa. Maka yang paling menjerit setan, teriakannya sampai ke langit ke-7 katanya, pada saat akad nikah. Bergetar arsynya Allah, menjerit setan. Kenapa? Karena orang ini, dua orang ini sudah halal. Setiap kedipan mata, helaan napasnya, belayan rambutnya, usapan kulitnya, semua mendapat pahala. Kalau ibu ngusap pipi suami nih, karena nggak ada lap tangan, ibu nggak jorok, lihat suami keringetan nih, ya kotor nih, ibu giniin, ibu lapin baju ibu, di jilbab ibu. Berapa pori-pori suami di sini nih, ya, jadi saksi di hadapan Allah. Jangan suami belepot keringetan, lap. Kata suaminya, ibadah tuh. Oh, berapa pori-porinya? Karena yang ibu timbang, yang ibu pandang bukan lagi sosok fisik suami, tapi 7 pintu surga yang manggil-manggil tadi. Semua pintu manggil, Bu, sini Bu. Padahal ibu nggak pernah tahajud. Kok pintu tahajud manggil saya? Ibu jarang puasa, cuma Ramadan doang puasanya. Selebihnya males. Tapi ketaatan kepada suami itulah di atas segalanya. Makanya setan tahu di sini ibu-ibu nih
kunci surga 7. Nancep. Dia nggak bergerak di situ tuh. Tiap hari ngejelekan suami. Udah yang suaminya jelek lagi. Terus katanya. Nah, di 2025 kita naik derajat. Naik level kita. Kalau tahun lalu setahun kurang lebih kita baca ayatnya. Mulai besok tahun depan, Sabtu depan tuh udah masuk tahun depan ya. Terjemahnya. Ya, minimal 2 surat itu semua hafal terjemahnya. Dan ketika kita baca fi ashabis sa'ir langsung meluncur ke 6, 7, 10 dan 11-nya. Gara-gara siapanya? Gara-gara 35 ke 6 nih. Di saraf-saraf ibu, di sel-sel ibu tuh ayat-ayat yang mengalir tubuh ibu. Jadi perasaan buruk, prasangka jelek udah gak ada. Karena tertimpa dengan aroma-aroma ayat yang mengalir tubuh ibu. Nah, bagi yang belum hafal nama-nama surat dan alamat serta 1 Al-Fatihah 7 ayat, 2 Al-Baqarah sampai betina 286 ayat. Nah, kan punya kalender 2024, jangan dibuang, ibu balikin. Polos enggak? Ingat kan jurus kita dulu ngirit ya. Ini bagi yang baru bergabung atau yang belum hafal, nih di belakang kalender nih 2024 jangan dibuang. Nomor 1 apa? Al-Fatihah. Jumlah suratnya. Terjemah dulu. Artinya apa? Pembuka kan? Pembukaan. Jumlah suratnya 7. 2 Al-Baqarah. Nama artinya sapi betina. Totalnya 280. 3 surat Ali Imran. Jumlahnya 200. Keluarga Imran ya, jumlahnya 200. Nanti total berapa? Ini proses cara untuk menumbuhkan dan menambahkan rasa cinta dan kepedulian kita kepada Al-Quran. Karena yang nolongin kita ringannya sakratul maut, yang nolongin kita malam pertama di alam kubur terang dan luas adalah Quran. Yang menaungi di padang mahsyar adalah Quran. Yang cepat langkahnya di surat adalah Quran. Yang menghantarkan kedudukan terakhir di surga adalah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ayo cinta Quran. Punya rumah 2. Saya mau ngontrakin, udah punya uang banyak, anak sedikit, gaji juga masih lancar. Buka rumah Quran nah. Ini rumah kontrakannya ratusan, masih kurang juga. Kontrakan 200-an, warung udah banyak, masih aja ngeluh curhat. Kok ibu nggak ngaji sih bu? Kontrakan saya yang 2 nih belum laku-laku nih. Emang ada berapa? Ada 60. Astagfirullah. Kita istighfar mah ya. Dia mah enggak aus. Karena orang yang rakus seperti minum dari laut. Enggak pernah kenyang. Enggak ada rem. Kalender 2024 jangan dibuang. Ternyata manfaat. Ya bikin kolom lah. Ini kan modal murah ya. Ini saya dulu. Kok cepet hafal? Karena tempel. Ditempel yang sering kita mundar mandir di situ. Sehari 2. Ya. Atau yang silakan itu kan teknis ya. Ini mah dulu saya begini murah meriah gratis. Baik, sebagai penutup terakhir kita tambahkan kembali ke 23. 23 itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita jadikan sebagai alat evaluasi di penghujung tahun. Surat Al-Mu'min tadi ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah,
Tadi sampai situ ya. Yang keempatnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat. Ya, kalau pakai hitungan konvensional misalkan gaji, berarti keluar tuh zakat tahunannya, zakat malnya. Kalau pakai hitungan Masehi. Tapi kalau di zakat fitrah itu Ramadan biasanya. Zakat, infak dan sedekah ternyata bagian daripada ciri-ciri keislaman dan keimanan. Mana ayatnya? Masih yang tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma yunfikun. Zakat sudah rutin setiap tahun dan insya Allah pengeluarannya sama 3,5 liter. Selebihnya infak dan sedekah. Alhamdulillah sedekah subuh sudah kita kelola. Bang terakhir sedekah subuh sudah kita bagikan di bencana. Ya. Karena masjid pondoknya sudah terbelah. Tidak ada aktivitas kecuali di saum. Besok mungkin hari Minggu berangkat lagi. Ya, cuma dari donatur luar ya. Kalau jadi saya mungkin nganter doang sama. Karena ini lama itu memulihkannya ya. Setahunan. Dan alhamdulillah kalau untuk rumah udah dapat dari pemerintah. Satu orang itu kemarin saya dengar 65 juta. Cuma tanahnya harus nyari sendiri. Ya, tanah semua banyak ya. Nah, yang paling kalau peduli itu hariannya. Ya, sembako. Dan ya kalau ada mungkin pakai layak bekas. Itu amalan tambahannya, sedekah jariyahnya, tatawunya setelah kita mudah-mudahan cukup di keluarganya, tidak merasa kekurangannya. Ya. Sebagai pelengkap tambahannya apa? Kisah tadi. Ada seorang sahabat. Suatu pagi Rasul nggak melihat, nggak nampak. Nabi nanya, kemana si fulan? Ya Rasulullah, udah lama saya ngelihat katanya. Enggak, biasa dia hadir sini. Nabi tahu nih orang jauh rumahnya, 2 jam dari rumah ke masjid, karena masjid masih jarang. Yaudah, kita tengok ke rumahnya. Singkat cerita sampai ketemu istrinya, assalamualaikum ibu. Kemana suami ibu? Udah lama ke masjid. Ya Rasulullah, nggak tahu engkau, suami saya udah meninggal. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi nggak tahu, karena nggak ada ngabarin ya. Karena ada WA, belum nggak ada bu. Cuma ya Rasulullah, izinkan saya bercerita yang membuat saya nggak bisa melupakannya. Sebelum sakratul maut, dari tengah-tengah meregang nyawanya, suami saya selalu berkata 2. Apa katanya, wahai istri suamimu itu? 1, dia berkata, ya Allah, kenapa tidak yang lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang lebih jauh lagi? Terus begitu. Yang kedua, ya Allah, kenapa yang baru nggak saya kasihkan? Kenapa yang nggak baru? Kenapa nggak yang baru? Kenapa nggak yang baru saya kasihkan? Nabi tahu, Nabi dapat wahyu, kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ngajak ke situ dan biar sahabat dengar ceritanya. Ternyata di penghujung menjelang mau matinya itu dia berangkat dari rumah tuh 2 jam bu. Kalau sekarang subuh jam 4:15 lah ya. Potong 2 jam, berarti berapa? 1:30 udah jalan dia berangkat 2 jam karena nggak ada masjid lagi. Jalan. Nah saat itu musim dingin. Ada orang yang kedinginan, dan dia pakai baju 2, yang baru di dalam, yang bekas. Begitu ada orang kedinginan, direspon, langsung reptek ngasih baju. Ternyata di sakaratul maut pahala amal tadi nampak terbentang. Perjalananmu 2 jam inilah yang paling berat timbangannya.
Sedekah kamu bekas bajumu, baju bekas inilah yang paling berat timbangannya. Karena sangat dibutuhkan orang lain. Dia nyesel. Itu gimana kalau baju baru pahalanya lebih lipat daripada ini. Itu gimana kalau saya jalan 4 jam. Nah, sekarang mungkin dekat di sini. Apa kurang cukup memotivasi sejarah ini? Yang langsung Nabi yang cerita, Bu. Dengan cerita. Kan kita mestinya maaf, bukan menyinggung itu, Mbak. Kalau ini kan tetap berpahala. Tetap berpahala kan tadi kan ya. Saya begini nampak, oh ya Allah. Kenapa enggak yang baru saya kasih, saya tuker gitu. Saya beli lagi. Tentu pahalanya lebih besar lagi. Dan perjalanan jauh ke rumah Allah, ke majelis taklim. Ternyata amal itu pahalanya yang paling berat. Inilah kisah cerita dari Nabi sebagai penutup. Dan mudah-mudahan menjadi evaluasi dan motivasi di penghujung tahun. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali selama 360 hari atau hitungan pekanan banyak kalimat, banyak perkataan kurang sopan, kurang nyaman bagi ibu-ibu. Mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Juga ibu-ibu semuanya insya Allah saya maafkan. Karena kita nggak tahu, walaupun akhir tahun ini masih sebentar lagi, kita nggak tahu usia kita, umur kita. Dan yang penting, yang paling pokok buat kita bukan tahun barunya, tapi Rajabnya. Ingat Rajabnya. Rajab tempat menanam, Sa'ban menyiram, Ramadan memanen. Aroma Rajab sudah tercium oleh kita. Maka doanya nanti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balik fi Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.